Halo. Baik ya, masih ingat nggak sama saya? Namanya siapa? Masih ingat nggak anak-anak? Masih, Bu. Siapa? Mbak Intan namanya, kalau masih ingat. Nisa. Oh iya, pinter Mbak Intan masih ingat. Ini yang lain udah lupa kah? Kenalan lagi ya anak-anak. Kenalkan nama saya Khairunisa, biasa Faras panggil aja Bu Nisa. Mahasiswa PLP dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Gitu. Ini karena Bu Siti nggak masuk-masuk, langsung saja kita mulai ya. Langsung saja kita mulai pembelajarannya ya. Nanti Bu Siti biar menyusul. Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, tadi kan yang menjawab hanya satu aja. Gimana nih kabar kalian hari ini, pagi ini? Pada sehat ya? Baik. Ya, alhamdulillah kalau baik ya anak-anak. Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan di era pandemi ini, tetap jaga imun, pola makannya juga dijaga. Terus kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker. Kalau habis dari mana-mana juga jangan lupa cuci tangannya, biar terhindar dari virus COVID-19. Gitu ya anak-anak. Terdengar jelas nggak suara saya? Halo, anak-anak, terdengar jelas nggak suara saya? Jelas, Bu. Oke, langsung saja ya. Kemarin itu kita sudah membahas tentang, ada yang masih ingat kita membahas tentang apa kemarin? Ada yang masih ingat nggak anak-anak? Kemarin kita membahas tentang apa? Yang pertemuan kemarin? Lupa ya? Jadi kemarin itu kita membahas tentang mukjizat. Apa sih mukjizat itu? Jadi mukjizat itu adalah kejadian atau kelebihan di luar akal manusia yang tidak dimiliki oleh siapapun. Jadi mukjizat itu yang memiliki itu hanya nabi dan rasul saja. Kalau kita sebagai manusia itu punya sendiri, namanya bukan mukjizat, tapi ada 3 ya kemarin itu. Ada karomah, maunah, dan irhas. Dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beruntung saja, orang-orang istimewa, orang-orang pilihan Allah. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang hari ini kita mau membahas tentang uji kompetensi. Di sini udah mengerjakan semua? Ya, Bu. Sudah ya? Ada yang belum mengerjakan? Ayo siapa? Ada yang belum mengerjakan? Halo, ini kok yang menjawab Mbak Intan terus ya? Halo, tes. Oke, langsung aja. Kita bahas tentang uji kompetensi halaman 19. Silakan kalian buka halaman 19 ya. Kita bahas satu persatu. Nanti jika ada yang salah, nanti silakan kalian benarkan. Soalnya nanti akan muncul di soal PTS kalian, insya Allah. Baik, langsung saja kita masuk ke nomor pertama. Sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi oleh siapapun merupakan pengertian dari apa? Ada yang tahu nomor 1 jawabannya apa? Mukjizat. Ya, betul ya Mbak Intan, jawabannya mukjizat. Nah, kalau yang dimiliki oleh orang-orang terpilih itu tadi ada 3, karomah, maunah, dan juga irhas. Maaf anak-anak. Selanjutnya nomor 2, seorang yang berilmu pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa membawa singgasana dalam sekejap mata ke hadapan Nabi Sulaiman merupakan contoh dari
Contoh dari apa? Mana? Ada yang tahu nomor 2 jawabannya apa? Ayo apa? Mukjizat. Nomor 2 itu jawabannya karomah anak-anak. Jawabannya karomah B. Kenapa kok karomah? Karena seorang yang berilmu. Jadi kalau mukjizat itu kan pada nabi dan rasul. Sedangkan itu kan diberikan kepada orang yang berilmu. Nah, seorang yang berilmu pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam yang bisa membawa singgasana dalam sekejap mata ke hadapan Nabi Sulaiman merupakan contoh dari karomah. Selanjutnya nomor 3, dilihat dari sifatnya mukjizat dibagi menjadi berapa? Ada berapa mukjizat itu anak-anak? Halo anak-anak? Halo. 2, Bu. Ya, mukjizat itu ada 2. Yang pertama ada apa aja? Mukjizat ada apa aja? Saya masih ingat. Ada mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Nah, kalau mukjizat kauniyah ini kan diberikan oleh Allah kepada para rasulnya. Sedangkan mukjizat akliyah itu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal budi manusia saja. Contohnya seperti Al-Quran. Selanjutnya masuk ke nomor 3. Dilihat dari sifatnya, mukjizat dibagi bisa membelah Laut Merah, merupakan salah satu mukjizat dari Nabi apa? Saya masih ingat yang bisa membelah Laut Merah. Nabi Musa. Ya, betul ya, Mbak Aurel. Jadi mukjizat Nabi Musa yang bisa membelah Laut Merah. Jadi dengan menggunakan tokatnya sehingga membentuk jalan dan jembatan yang dapat menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya dari kejaran Fir'aun. Selanjutnya, nomor 5. Mukjizat hanya dapat dipahami oleh akal pikiran yang sehat. Disebut dengan mukjizat apa? Yang dapat dipahami dengan akal pikiran yang sehat. Akliyah. Kalau mukjizat kauniyah itu kan mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Jadi kalau dipikir secara akal manusia tuh kayak menurut kita tuh kayak masa sih gitu, kayak nggak mungkin. Tapi kalau mukjizat yang bisa dipahami oleh akal manusia itu hanya akliyah, yaitu Al-Quran contohnya ya. Selanjutnya nomor 6, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Nuh berupa apa nih anak-anak? Yang diberikan kepada Nabi Nuh mukjizat apa? Mukjizat tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Selanjutnya, hukum mempercayai adanya mukjizat dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Hukumnya apa nih? Jawabannya apa? Ada yang tahu jawabannya apa? Hukum apa? Wajib. Hukumnya itu wajib. Kenapa? Karena wajib, betul ya Mbak. Kenapa kok wajib? Karena kita mempercayai Nabi dan Rasul ini termasuk dalam rukun iman yang ke berapa? Ada yang ingat nggak rukun iman ke berapa? Percaya kepada Nabi dan Rasul. Termasuk dalam rukun iman yang ke 4. Selanjutnya langsung saja nomor 7. Nomor 8. Mukjizat hanya dimiliki dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasul. Seperti yang kita bahas tadi, jadi mukjizat itu hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul saja. Selanjutnya ada tantangan dari kaumnya yang menyaksikan kenabian, merupakan salah satu dari unsur-unsur mukjizat. B. Selanjutnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 23 hingga 24 menjelaskan tentang mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya nomor 11, Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar 3 mempan, termasuk mukjizat apa anak-anak? Nabi Ibrahim dibakar 3 mempan, termasuk mukjizat kauniyah. Jadi kalau tadi kan macam mukjizat ada 2. Ingat-ingat ya, macam mukjizat ada 2. Yang pertama kauniyah dan yang kedua akliyah. Kalau kauniyah itu kan yang diberikan Allah kepada para rasulnya.
Jadi jawabannya itu kauniyah karena Nabi Ibrahim kan termasuk rasul, nabi dan rasul. Jadi jawabannya itu kauniyah. Nah, selanjutnya nomor 12, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya. Arti ayat di atas terdapat dalam Al-Qur'an, Quran surat An-Nisa ayat 174b. Selanjutnya, dapat membuat burung dari tanah dan kemudian atas izin Allah burung tersebut dapat hidup adalah contoh mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihi salam. Selanjutnya, inna nasya nunazzil alaihi minas sama'i ayatan fadzalat a'naquhum laha khadi'in. Ayat di atas merupakan bukti adanya mukjizat. Jawabannya D. Selanjutnya, nomor 15, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tidak terbatas adalah apa anak-anak? Yang itu tidak terbatas. Al-Quran ya, jawabannya C. Selanjutnya nomor 16, kejadian luar biasa yang terjadi pada diri seorang calon rasul atau nabi disebut dengan irhas. Contohnya Nabi Isa alaihi salam. Sebelum menjadi nabi beliau sudah memiliki tanda-tanda kenabian. Jadi ia dilahirkan tanpa ayah dan masih bayi, sudah dapat berbicara dengan jelas dan tegas. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang rasul atau nabi disebut apa? Tadi yang kita sudah membahasnya, disebut apa anak-anak? Mukjizat, jawabannya D. Selanjutnya, fungsi diturunkannya mukjizat pada seorang rasul adalah sebagai bukti kerasulan atau kenabian. B. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun dalam hal isi kandungan dan keindahan bahasanya. Jawabannya B. Selanjutnya, secara umum masyarakat Indonesia menyebut karomah dengan istilah apa anak-anak? Yang tahu karomah itu bisa disebut dengan istilah apa? Jawabannya ajaib ya, A. Kemudian 20 Quran surat ayat 62 sampai 64 menjelaskan tentang adanya karomah. Apa tadi karomah? Masih ingat karomah itu apa? Jadi karomah itu pemuliaan atau keluluhan anugerah, kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada hambanya yang soleh dan taat kepadanya, atau biasanya disebut dengan wali Allah. Nah itu ya anak-anak, karena masih ada waktunya sedikit, jadi kita langsung saja masuk ke yang B. Nomor satu yang B. Sebagai orang yang mempercayai akan mukjizat Allah, kita tidak boleh bersikap terhadap orang lain. Kita tidak boleh bersikap apa? Tidak kepada orang lain, anak-anak. Sebagai orang yang mempercayai akan adanya mukjizat Allah, kita tidak boleh bersikap. Halo anak-anak, masih terdengar? Oke, langsung aja ya, tidak boleh bersikap sombong. Selanjutnya, arti makna secara lugawi atau bahasa itu apa anak-anak? Arti maunah apa? Ada yang masih ingat? Pertolongan atau kemampuan. Selanjutnya, hukum saya itu ini adanya mukjizat yang diturunkan Allah kepada para rasulnya. Kita sebagai seorang muslim adalah wajib. Kenapa tadi yang dijelaskan? Karena terdapat dalam iman yang kita wajib percaya akan adanya mukjizat. Selanjutnya, sesuatu yang melemahkan adalah arti dari asal kata mukjizat. Selanjutnya, Allah memberikan untuk menjawab tantangan umatnya.
setelah jarinya dapat memancarkan air merupakan contoh mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, dengan mempercayai akan adanya maunah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh dalam menghadapi masalah berat apapun. Nah ini mati Jadi loh kita Bu. tidak boleh Nah ini putus kisah asa. Ini. Selanjutnya, Nabi Sulaiman alaihi salam dapat berbicara dengan binatang, adalah contoh mukjizat dari apa? Mukjizat apa anak-anak? Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan binatang. Kan berarti itu mukjizat yang hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul, jadi kauniyah. Sebagai seorang siswa yang percaya akan adanya maunah atau pertolongan Allah, maka kita harus selalu belajar dan berdoa agar kita dapat ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, mukjizat yang termasuk pada mukjizat yang tampak pada panca indera adalah apa? Tadi mukjizat tadi kan ada dua. Ada kauniyah sama akliyah. Kalau yang tampak oleh panca indera disebut apa anak-anak? Halo? Masih terdengar? Kauniyah. Jawabannya kauniyah ya. Kauniyah. Oke. Anak-anak, tadi ada yang kurang jelas tidak? Nomor berapa jika kurang jelas? Yang Ibu jelaskan? Sudah jelas semua anak-anak? Halo? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan dari nomor yang tadi Ibu jelaskan? Enggak ada ya? Ada Nomor yang ditanyakan? 5, Nomor berapa Mbak Intan? 5. Nomor 5 Yang A. Yang A. Yang A. Yang mukjizat hanya dapat difahami itu ya? Ya. Bukan yang diberikan kepada Nabi Nuh. Oh, ini kan nomornya ada double ya anak-anak. Nomor 1, 2, 3, 4 sama 4. Iya enggak? Kalian coba cek modul. Ya, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Nuh berupa apa, Mbak Intan? Berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Jawabannya A. Nabi Nuh. Firman banjir. Oh, perahu yang dapat menunjukkan. Ya sudah Mbak Intan. Oh iya, nomor 5 itu jawabannya B ya, perahu besar yang dapat menyelamatkan banjir. Gitu ya anak-anak. Maaf tadi Ibu menjawabnya A ya. Nomor 5 itu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Itu jawabannya B. Membuat perahu yang dapat menyelamatkan dirinya dari gitu ya anak-anak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Halo? Ya, Jadi Bu. jawabannya yang nomor 5 itu B ya Mbak Intan. Perahu besar yang menyelamatkan dari banjir. Yang Ya, Bu. mukjizat yang diberikan kepada Nabi Nuh berupa perahu besar yang menyelamatkan dari banjir. Jawabannya B. Dari jenis dari banjir. Gitu ya anak-anak. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini yang dapat kita pelajari. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada kalian bisa bermanfaat dan bisa kalian benar-benar pelajari di rumah. Nanti karena nanti soal-soal ini bakal keluar di PTS. Gitu ya anak-anak. Halo anak-anak. Ya, ya Bu. Ya, monggo. dari saya. Tadi sudah saya absen, ya. Hartono Itong itu Alfiantora, betul? Ayo, Hartono Itong.
Alfiantora betul. Aurel. Ada Rual? Ada. Bayu Aji? Ada Bayu Aji? Alvina? Vanessa?